14 Saya berasal dari Tadris IPA Fisika A BP 19. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas review materi biofisika. Pada materi struktur dan fungsi sel ini terdapat 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian sel. Yang kedua, pembagian jenis-jenis sel. Yang ketiga, struktur dan fungsi organel sel. Dan yang keempat, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella, yang berarti ruang kecil. Secara struktural, sel ini merupakan satuan kecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, kemudian ada beberapa teori tentang sel. Yang pertama, setiap organisme hidup memiliki satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter terkecil bagian organisme multisel. Yang ketiga, sel merupakan unit aktivitas biologis yang dibatasi oleh membran semi-permeabel yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Nah, yang keempat, sel mengandung materi yang diwariskan kepada keturunannya selama proses pembelahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sel. Secara umum, sel dibagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan eukariotik, di mana sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, di mana prokariotik ini umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleus. Prokariotik ini juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid, yang juga berstruktur DNA lingkar, yang mana dapat sama-sama kita lihat bahwa struktur dari sel prokariotik ini yang pertama ada pil, yang mana pil ini berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan dan tumbuhan. Kemudian ada plasmid, ribosom, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, kapsul, flagela, dan nukleus. Nah, kemudian sel eukariotik, di mana sel eukariotik ini adalah sel yang sudah memiliki membran inti, di mana bisa sama-sama kita lihat pada gambar di atas bahwasanya struktur dari sel eukariotik ini adalah membran inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, serta vakuola. Dari kedua gambar di atas, maka tampak perbedaan dari kedua sel tersebut, yang mana sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik ini sudah memiliki membran inti. Kemudian, sel prokariotik ini memiliki DNA yang lebih sederhana, lebih sedikit mengandung pasangan basa nukleoida, dan berbentuk sirkuler. Sedangkan sel eukariotik ini memiliki DNA yang lebih kompleks, lebih banyak mengandung pasangan basa nukleoida, sehingga harus digulung pada protein histon. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu sel prokariotik ini hanya memiliki kromosom tunggal, sedangkan sel eukariotik ini memiliki kromosom lebih dari satu. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bagian yang paling besar pada sel hewan merupakan nukleus. Pada sel hewan ini terdapat dua sentriol yang berada di dalam sentrosom. Sentriol ini akan memisahkan diri menuju kutub-kutub yang berlawanan saat terjadinya pembelahan sel.
Sentriol ini juga menghasilkan benang-benang yang akan mengikat kromosom. Biasanya, sel hewan tidak terdapat vakuola. Jika memang ditemukan vakuola pada sel hewan, ukurannya pasti sangat kecil. Nah, kemudian bagian-bagian sel pada tumbuhan yang tidak ditemukan di sel hewan adalah dinding sel, plastida, dan vakuola. Peran dinding sel pada tumbuhan adalah sebagai turgiditas sel dan menyebabkan bentuknya tidak berubah-ubah. Dinding sel ini terbagi menjadi dua, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Selain dinding sel, bagian dari sel tumbuhan yang tidak ditemukan di sel hewan adalah plastida, yang mana plastida ini merupakan organ pembentuk pigmen pada tumbuhan. Kemudian vakuola. Vakuola ini sifatnya menetap, berukuran besar, dan dibatasi oleh membran tonoplas. Vakuola ini sangat penting bagi tumbuhan. Di antaranya adalah tempat cadangan makanan, menyimpan pigmen warna yang biasanya ditemukan pada mahkota bunga, dan menyimpan sisa-sisa metabolisme. Yang pertama yaitu inti sel atau nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Yang kedua, mitokondria, berfungsi sebagai pusat pembakaran dan pernapasan sel atau respirasi seluler. Yang ketiga yaitu lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang keempat yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Nah, yang keenam yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk membentuk dan melindungi inti sel tumbuhan. Kemudian ada plastida. Plastida ini atau yang dikenal dengan kloroplas berfungsi sebagai tempat berfotosintesis pada tumbuhan. Kemudian retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksitasi racun, transportasi sel, dan sintesa protein. Vakuola ini berfungsi sebagai membantu sel untuk tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting seperti sisa metabolisme sel. Materi yang terakhir yaitu tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan struktur dan fungsi sel, di mana struktur dan fungsi sel ini terdapat pada Quran Surah Yasin ayat 36, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Di ayat ini diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis yaitu lelaki dan perempuan maupun berpasangan sifat, seperti besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, serta kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Berpasang-pasangan maksudnya di sini adalah pasangan sel pada diri manusia, yaitu RNA dan DNA. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.